Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan membahas kisi-kisi PAT Mapel Matematika ya. Sebelum saya mulai, jangan lupa kalian siapkan alat-alat tulisnya terlebih dahulu ya, buku catatannya, pulpennya segera disiapkan karena kita akan membahas kisi-kisi yang akan dikeluarkan pada saat PAT nanti ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena masih suasana Idul Fitri ya, jadi Bu Ismi ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya selama ini jika ada kesalahan dalam pembelajaran, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Menentukan salah satu rumus teorema Pitagoras ya. Ini mudah sekali karena pada saat pembelajaran kita sudah bahas detail rumus-rumusnya. Jadi kalau misalkan ini adalah A, ini adalah sisi B, ini C, maka bagaimana rumus Pitagorasnya? Kita mulai dari C kuadrat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Terkadang di option pilihan ganda bisa juga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu sama saja ya, hanya berbeda ruas saja. Jadi yang kanan ke kiri, kiri ke kanan itu boleh. Selanjutnya karena C ini merupakan hipotenusa atau sisi miring, maka dia kan paling besar ya. Paling besar otomatis A sama B-nya itu harus dijumlahkan. Nah, kalau nyari A bagaimana? Maka A kuadrat adalah angka yang paling besar, hipotenusanya dikuadratkan dikurangi B kuadrat. Sedangkan kalau B kuadrat juga sama, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Tiga rumus ini silahkan kalian catat, kalian pahami. Kalau misalkan dulu sudah nyatat, tidak dicatat lagi tidak apa-apa, tapi tolong kasih tanda karena ini nanti keluar salah satu. Bisa nyari C-nya, bisa nyari A-nya, bisa nyari B-nya. Dan yang harus kalian ingat, huruf ya pada suatu bangun segitiga Pitagoras itu bisa berubah. Kali ini Bu Ismi memberikan contoh rumus dengan menggunakan A, B, C. Tapi di dalam soal nantinya bisa berganti huruf yang lain. Misalkan P, Q, R, K, L, M ataupun huruf-huruf yang lain itu boleh ya. Jadi kalian jangan terpaku sama hurufnya saja tetapi konsepnya ya. Baiklah, saya lanjutkan untuk nomor 2. Nomor 2, menentukan kelompok bilangan yang termasuk atau yang merupakan triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras itu harus kita buktikan ya. Nantinya apakah angka yang disediakan itu merupakan angka-angka yang membentuk Pitagoras ya, maksudnya contohnya gini, kita kan punya rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Misal si pembuat soal menyediakan angka manakah pasangan angka di bawah ini yang termasuk triple Pitagoras. Ini ya tulisannya agak nyampur-nyampur ini gimana?
Ya, ini contoh bentuk soalnya, manakah pasangan angka di bawah ini yang termasuk triple Pitagoras. Nah, maka nanti di pilihan ganda akan ada beberapa rangkaian angka, ya. Dan di situ kalian harus membuktikan. Misalkan ya, ini Bu Ismi punya yang A adalah misalkan gini. 3, 4, 5. Yang B misalkan saya punya angka 8, 10, 13. Maka mana yang triple Pitagoras? Kita harus membuktikan, Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya sesuai dengan rumus Pitagoras, yaitu hipotenusa kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Jadi kita buktikan angka yang terbesar itu yang mana? Angka yang terbesar adalah 5, ini berarti 5 kuadrat itu 25. Terus A-nya 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. Ternyata 25 sama dengan 25. Ruas kiri dan kanan sama. Kalau sama artinya ini Pitagoras. Nah, demikian juga yang B, ini kita buktikan. Yang paling gede apa? 13 kuadrat berapa? 169. 8 kuadrat adalah 64. 10 kuadrat adalah 100. 169 ternyata tidak sama dengan 164. Maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa yang B adalah bukan triple Pitagoras, ya. Jadi seperti itu. Nanti si pembuat soal akan menyediakan beberapa pasangan angka, kalian pilih dengan cara membuktikan, ya. Itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita lanjutkan untuk kisi-kisi nomor 3, ya. Ntar saya hapus dulu karena ini waktunya kan terbatas, ya. Nyatetnya kalian juga harus agak cepat atau segera screenshot, ya, apa yang sudah tampil di layar. Nanti baru disalin di catatan gitu, ya. Berikutnya nomor 3. Menentukan ukuran sisi miring yang terbentuk pada segitiga. Materi masih Pitagoras. Jadi misalkan diketahui sebuah soal, ya. Nah, diketahui angka-angkanya. Misalkan di sini 12 cm, ya. Terus misalkan di sini saya ubah dikit angkanya. Angka Pitagoras saya pakai. Yang ini 12 cm. Berapakah nilai X? Jadi tentukan nilai X. Maka X kuadrat adalah, jadi ingat, bukan hanya option hurufnya A, B, C, tapi bisa berubah. Contohnya ini di soal ini adalah X. Maka X kuadrat adalah alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. X kuadrat 81 ditambah 144. X kuadrat 225. Maka X akar 225 dapat 15 cm. Inilah contoh untuk mencari salah satu sisi yang belum diketahui, ya. Berikutnya untuk nomor 4. Menentukan ukuran salah satu sisi pada segitiga. Sama halnya dengan nomor 3, ya. Tetapi mungkin pertanyaannya bisa yang lain, ya. Misalkan saya putar gambarnya, tetapi di sini dikasih tahu bahwa ini Pitagoras, ya.
Sebagai contoh ini 26 cm, yang ini 24 cm. Ini Y. Tentukan nilai Y. Maka kalian bisa langsung mengerjakan pakai konsep tadi ya. Y kuadrat 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Maka Y adalah 676 dikurangi 576. Dengan demikian Y adalah akar 100, dapatlah 10 cm. Nah, itu untuk contoh nomor 4. Sekarang kita masuk ke materi lingkaran. Jadi Pitagoras keluar 4 nomor ya. Materinya lumayan banyak, keluarnya 4 ya. Jadi silahkan dipelajari. Kalian enak ya ini dapat kisi-kisi, jadi belajarnya bisa fokus ya. Jadi dimanfaatkan fasilitas tersebut, kisi-kisi sudah dibagikan, jadi jangan lupa dipelajari ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi lingkaran yang masuk dalam kisi-kisi. Lingkaran ya, menentukan unsur-unsur lingkaran. Nah, ini tidak akan saya gambarkan ya, tetapi kalian cukup buka, ingat-ingat lagi, dipahami lagi dulu materi yang pernah saya dan Bu Eka terangkan. Unsur lingkaran ada berapa? Yuk kita sebutkan mulai dari yang paling pusat ya, tengah. Pertama apa? Pusat lingkaran ya. Yang kedua ada jari-jari lingkaran. Yang ketiga ada diameter lingkaran. Ada yang namanya juring ya. Ada yang namanya tembereng. Ada busur lingkaran. Ada apotema ya. Terus yang melingkar itu apa namanya? Itu tadi ya busur lingkaran. Terus ada yang namanya tali busur juga. Nah, ada beberapa unsur tersebut tolong dipahami karena besok ada kemungkinan ada gambar, kalian ada nomornya, terus kalian nanti tinggal menjawab apa itu unsurnya gitu ya. Apakah diameter, apakah jari-jari. Bisa juga kalian dikasih berupa deskripsi. Apa yang dimaksud dengan tali busur? Apa yang dimaksud dengan juring? Nah, maka kalian penting pelajari apa? Unsur-unsur secara lengkap. Berikutnya nomor 6. Menghitung sudut keliling jika diketahui salah satu sudut. Nah, sudut keliling hubungannya adalah dengan sudut pusat ya. Sudut keliling rumusnya apa? Sudut keliling adalah setengah dikali sudut pusat. Sebaliknya sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Nah, artinya apabila diketahui sebuah gambar dengan unsur salah satunya diketahui, kalian bisa jawab salah satu. Jadi nek sudut keliling tahu, sudut pusat bisa dicari. Sudut pusat tahu, sudut keliling bisa dicari. Pertanyaannya di sini adalah mencari sudut keliling, maka yang diketahui di soal adalah sudut pusat. Baiklah, kalau misalkan pertanyaannya tentukan sudut A, maka jawabannya bagaimana? Setengah dikali 80, jawabannya 40 derajat ya. Ini masih tergolong soal gampang atau mudah ya. Nomor berikutnya nomor 7, menghitung panjang busur jika diketahui jari-jari lingkaran dan sudut pusatnya. Nah, ini mudah. Nomor 7 sama 8 tidak saya berikan contoh, tapi saya bahas rumusnya saja ya. Jadi, yuk ini ditanya apa? Menghitung panjang busur ya. Panjang busur rumusnya adalah sudut pusat
kita misalkan sebagai A derajat, maka per 360 panjang busur kuwi kan ada pada keliling lingkaran cah ya. Contohnya gambarnya gini. Yang dinamakan panjang busur itu ya ini loh. Ini yang ada di pinggir gini misalkan AB. Sudutnya A, maka A per 360 dikali keliling lingkaran. Itu nomor 7 ya. Jadi menghitung panjang busur jika diketahui jari-jari lingkaran dan sudut pusatnya. Itu nomor 7 dan 8 loh Cah, keluar 2 nomor. Artinya nanti mungkin salah satu ada yang tingkat kesulitannya sedang, ada yang sulit. Bisa jadi seperti itu atau gampang dan sedang ya. Jadi rumusnya yang penting kalian pahami, A derajat per 360 dikali keliling lingkaran ya. Jangan lupa keliling ini merupakan rumusnya 2πr, karena yang diketahui jari-jari, jadi kalian harus tahu rumus keliling. Bisa pi kali d atau 2 kali pi kali r. Sampai nomor 8 ini sudah saya bahas. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas di sini. Nah, sambil menunggu ada yang komentar mungkin ya, maka lanjut untuk nomor 9. Menghitung luas juring, sama halnya dengan panjang busur, luas juring pun hampir mirip. Luas juring itu bayangin saja pizza ya. Pizza itu kan asal muasalnya kalau bentuknya lingkaran diiris-iris biasanya membentuk bangun yang seperti itu ya. Kayak misalkan kalau nggak ada pizza, telurlah di rumah ya. Kalau misalkan kita buat lingkaran gini, maka juring AOB yang saya gambarkan di papan ini bisa dicari dengan rumus A derajat per 360 dikali luas lingkaran. Jadi kalau panjang busur mah nganggo keliling, kalau luas juring itu pakai luas lingkaran. Jangan lupa luas lingkaran itu bagaimana? Pi R kuadrat ya. Ini sekarang nomor 10 ya, agak-agak ngebut ini Cah, waktunya terbatas sekali. Menghitung jari-jari lingkaran jika diketahui panjang busur dan sudut pusatnya. Nah, ini mudah sekali juga. Jadi kan wis ngerti Cah ya. Panjang busur tadi rumusnya apa? Panjang busur sama dengan A per 360 dikali keliling lingkaran atau 2πr. Lah ditanya jari-jari nih, kalian nggak usah bingung ya. Jadi tinggal dikali aja. Untuk mencari R itu gini, panjang busur tak singkat PB ya. PB dikali 360 dibagi A dikali 2pi. Ini loh Cah rumusnya. Selanjutnya nomor 11. Mbak. Bentar ya Pak ya. 15 menit lagi nanti. Selanjutnya ini karena terbatas ya Cah ya waktunya, jadi Bu Ismi nanti nggak bisa bahas semuanya. Mungkin sebagian nanti saya lanjutkan di WA saja ya. Berikutnya menghitung garis singgung terhadap titik di luar lingkaran ya. Garis singgung terhadap titik di luar lingkaran. Yang nomor 12, menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Oke, nomor 11 saya akan tuliskan rumusnya. Gambarnya kok kurang sip meniki.
Garis singgung ini juga pakai rumus apa? Pakai rumus Pitagoras ya. Jadi kalau misalkan ada jari-jari, terus di sini ada jarak tertentu ya. Ini misalkan X, terus ini misalkan garis singgungnya ya. Ini kan garis singgung. Garis singgung. Maka kalian bisa mengerjakan, karena garis singgung kan selalu tegak lurus dengan jari-jari di depannya ya, dengan pusat lingkaran. Maka garis singgung ini bisa kalian cari dengan apa caranya? X kuadrat dikurangi R kuadrat ya, di akar seperti ini. Atau kalian pakai rumus yang ada di catatan, itu juga sama saja. Ini hanya pemisalan pakai hurufnya seperti itu. Nomor 12, menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Kita sudah belajar GSPL, GSPD, teliti ya. GSPD atau garis singgung persekutuan dalam lingkaran adalah akar dari jarak kuadrat dikurangi. Kalau dalam, misalkan kamu di kelas, ada anak di luar mau masuk ke dalam, nambah tidak muridnya? Nambah Bu. Maka saya selalu menekankan bahwa GSPD itu rumusnya R-nya ditambahkan. Nah, satu lagi, kalau misalkan GSPL nanti rumusnya jari-jarinya dikurangkan. 13, menghitung panjang jari-jari lingkaran yang lain dengan diketahui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini nanti karena di sini nggak dijelaskan secara detail ya, seperti apa bentuknya, maksudnya hubungannya. Yang pasti tadi yang sudah kita pelajari, mungkin dari luas lingkaran, mungkin dari keliling lingkaran, jari-jarinya itu nanti dicari ya. Ini saya tulis sekalian rumus GSPL-nya, jarak kuadrat dikurangi R min R kecil kuadrat. Jadi ternyata kenapa sih kok materinya Pitagoras habis itu lingkaran? Karena satu sama lain saling berkesinambungan. Dengan materi Pitagoras kita menguasai, di materi lingkaran ini khususnya garis singgung kalian pasti akan menguasai juga. Karena untuk mengerjakan garis singgung ini kalian benar-benar harus paham akan rumus Pitagoras seperti itu. Nomor 13 tidak saya tulis karena kompleks sekali. Jadi yang pasti kalian kuasai rumus apa? Luas, keliling lingkaran. Terus tadi yang panjang busur ya, luas juring, itu kalian pahami. Nomor 14, menentukan jaring-jaring apa yang dibentuk oleh bangun. Menentukan jaring-jaring apa yang dibentuk oleh bangun. Ini sudah masuk bangun ruang sisi datar. Gampang sekali ya. Jadi nomor 13, 14 itu kalian lihat iku lho cah, jaring-jaring. Engko nek ditekuk-tekuk, nek dilempet-lempet, nek disatukan sisi-sisinya, rusuk-rusuknya jadi apa gitu ya. Bisa jadi dia jadi kubus, bisa jadi balok, bisa jadi limas, bisa jadi prisma. Make sense ya, gunakan rasa kalian dalam mengerjakan seperti itu. Jadi kalian misalkan nggak ada kertasnya benar-benar, kalian bayangkan ini nek tak tekok rene dadi apa ya gitu. Apa yang ada di ruangan ini, kita kan tinggal di ruangan, misalkan di rumah, ruangan kamarmu bentuknya kubus ya. Nah itu bayang oh sisi depan, sisi belakang, sisi kanan kiri, rusuke jumlahnya piro, titik sudutnya piro gitu ya. Jadi manfaatkan apa yang ada di sekitar kalian untuk memaksimalkan pemahaman kalian seperti itu. Baiklah, nomor berikutnya nomor 15, menghitung luas seluruh bidang sisi kubus. Mudah sekali. Luas bidang sisi kubus itu ada berapa? Coba bayangkan sambil noleh depan belakang kamarmu apa ruanganmu. Depan 1, belakang jadi 2, kanan kiri tambah 2, 4 ya. Atas bawah jadinya 6. Maka nomor 15 ini luas sisi kubus adalah 6
kali luas persegi. Kok persegi, Bu? Iya, karena kubus semua sisinya sama. Ya, 6 kali sisi kuadrat itu rumusnya. Berikutnya nomor 16, menghitung banyaknya diagonal ruang pada suatu bangun ya. Tahu kan diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan antara titik sudut satu dengan titik sudut yang lain ya. Jadi misalkan ruangan itu pojok dhuwur kono kanan karo pojok kiri ngisor ya. Kalau kurang paham dibaca lagi di LKS itu lengkap penjelasannya. Jadi tadi apa? Diagonal ruang. Jadi semuanya udah saya ajarkan ini Cah ya. Jadi insya Allah kalian mudah nanti mempelajarinya. Kalau catatannya lengkap pasti mudah. Berikutnya luas permukaan balok. Luasnya adalah 2 kali PL tambah PT tambah LT. Sampun ya. 18. Ini saya berhenti sampai nomor 20 ya, karena sudah ditunggu Pak Oki ini. Menyelesaikan masalah terkait dengan luas permukaan bangun ruang ya. Luas permukaan bangun ruang. Nanti bangun ruangnya apa? Kalian tinggal pahami antara 4 yang sudah dipelajari, yaitu kubus, balok, limas, prisma. Hanya itu ya yang kita pelajari saat ini. 19. Menyelesaikan masalah ya terkait luas permukaan. Kalau tadi volume, terus ini luas permukaan. Berikutnya 20, menentukan banyak sisi dan rusuk pada suatu bangun, masih mudah juga. Yang lainnya tak bahas sekilas. 21, menghitung volume suatu bangun, bangunnya juga 4 itu tok yang dipelajari. Terus 23, menghitung mean dalam suatu data, mean, median, modus. Ini sudah saya ajarkan di kelas waktu pelajaran kita offline itu. Kita ketemu di kelas itu sudah saya terangkan, jadi insya Allah kalian bisa buka catatan kalian ya dan dipelajari lagi. Yang catatannya belum lengkap, mumpung masih ada waktu segera pinjam dan dicatat ya. Ini selanjutnya nomor 24, menghitung nilai suatu rata-rata dalam data. Ini juga masih ada, mean juga. Menghitung median dalam suatu data. Median berapa? Berarti apa? Nilai tengah. 27, menghitung modus dalam suatu data. Modus itu yang paling banyak muncul. Soal paling mudah itu biasanya modus. 28, menghitung peluang empiris kemunculan suatu titik sampel ya. NA per NS. Ini sudah saya terangkan juga secara detail waktu itu kita sebelum libur ya. Selanjutnya nomor 30 dan 29 ini, menghitung peluang terambil dalam ruang sampel. Sudah pernah saya contohkan. Insya Allah materi-materi yang akan keluar pada tes PAT nanti itu adalah materi yang sudah saya dan Bu Eka terangkan ya. Dan ini tergolong soal cukup mudah ya, mudah hingga sedang. Tidak ada soal yang sulit sekali di sini. Karena mungkin si pembuat soal memahami ya, kita saat ini kondisi pembelajaran yang kurang sempurna ya, masih daring. Jadi manfaatkan ya, kisi-kisi sudah dikasih tahu, materi sudah diterangkan full semuanya ya. Semoga kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nanti pas tes bisa mengerjakan ya, dan hasilnya maksimal. Sebelum saya tutup, saya akan mengingatkan kalian, jika ada kesulitan atau kurang paham, jangan sungkan untuk WA saya, tentunya dengan cara yang sopan. Perkenalkan diri kalian dulu. Bu, saya si A, saya ingin tanya tentang materi ini gitu ya. Jadi sopan santun kalian tetap saya nilai pada saat kalian menghubungi saya lewat telepon maupun WA. Baiklah, sudah panjang lebar saya bicara. Mohon maaf jika ada salah kata. Hari ini adalah hari terakhir pembelajaran matematika pada semester 2, pada kelas 8 ini. Mungkin banyak kekurangan pada saat pembelajaran daring ini setahun ini ya.
kami Bapak Ibu guru juga selalu berdoa agar kondisi normal kembali dan bisa bertemu kalian ya. Semoga saat kelas 9 nanti kalian bisa belajar secara tatap muka ya. Semangat dulu untuk tes kali ini, untuk PAT kali ini, maksimalkan ya. Jangan kecewakan orang tua kalian. Yuk semuanya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.